bagaimana kita menghadirkan dampak bagi masyarakat. Jadi yang dilihatnya dampaknya, bukan besarnya kegiatan atau tebalnya proposal. Nah, kalau ini programnya tetap berjalan kegiatannya, itu berarti berhasil, berkelanjutan dan mandiri. Tetapi kalau misalkan program itu jalan atau dilaksanakannya ketika ada kita aja, itu belum bisa dikatakan berhasil karena belum mandiri dan tidak berkelanjutan. Sebenarnya konsep pengembangan masyarakat itu seperti apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan, selamat datang di podcast The Development, tempatnya ngobrol seru, berbagi inspirasi dan berkembang bersama Himapi. Saya Rayhana Rizky Fatsuni akan menemani kalian pada podcast hari ini. Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bingung ketika kita udah masuk ke jurusan pengembangan masyarakat Islam, kita sudah tahu mengenai mata kuliah dan mengenai teori-teorinya, tapi ketika kita turun lapangan, kita merasa bingung, kita harus bergerak dari mana, kita harus bertujuan kemana. Untuk kali ini kita akan membahas tuntas dengan tema mahasiswa turun langsung ke masyarakat, mulai dari mana sih? Oh iya teman-teman, kita juga di sini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang bernama Ibu Istiqomah MA. Selamat datang Ibu. Selamat datang Re. Ya, terima kasih. Ya. Ibu kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik, sehat hari ini dan semangat ya. Semangat Ibu setiap hari berarti. Ya, semangat. Kira-kira Ibu kesibukan akhir-akhir ini apa sih Bu? Kira-kira? Kesibukan saya seperti biasa ya, karena seorang dosen ya melakukan tridharma perguruan tinggi. Tadi habis ngajar, habis ini ngajar lagi, nanti mulai lagi penelitian, pengabdian, ya seperti itulah Re. Iya. Sebenarnya terima kasih banyak ya Ibu udah datang ke podcast kita. Sama-sama. Kali ini. Ya. Ibu yang sangat sibuk gitu kan. Teman-teman, beliau juga sangat hebat, banyak banget pengalaman di pekerjaan sosial atau pengalaman beliau selama dulu sebagai mahasiswa ya Bu, dan dosen juga, Masya Allah hebat banget. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Di sini Rere mau santai-santai ya Bu ya, kita ngobrol mengenai teori pemberdayaan masyarakat ya Bu. Ibu, ketika kita sudah mempunyai teori itu, alangkah baiknya kita itu harus mulai dari mana ya Bu? Sebenarnya yang sering keliru itu dari cara berpikirnya tuh sebagai mahasiswa tentang kepemberdayaan masyarakatnya sendiri gitu. Baik Re, pertanyaan luar biasa nih dari Rere ya untuk saya. Jadi kekeliruan, ini menurut saya ya Re ya. Jadi menurut saya mahasiswa itu sering dihadapkan dengan kekeliruan, dua hal yang berlawanan. Tetapi memang sama-sama problematis dua hal ini. Jadi yang pertama, ada mahasiswa yang memang dia berpikirnya luas, tetapi minim dia tindakannya atau gerakannya. Biasanya ini dia idealis, gitu ya. Biasanya idealis, dia ingin langsung mengubah desa, ingin mengentaskan kemiskinan gitu. Tetapi itu hanya pada wacana saja, tidak ada actionnya gitu, tidak ada gerakannya. Akhirnya konsep yang dia kembangkan itu hanya menjadi sebuah gagasan aja, tidak ada implementasinya. Itu yang pertama. Nah, kekeliruan yang kedua adalah itu ketika mahasiswa itu memang banyak aktif dalam kegiatan, dia banyak gerak, tetapi dia tanpa tujuan atau tanpa tumpuan pengetahuan gitu ya, tanpa teori atau tanpa konsep. Nah, ini biasanya dia itu aktif dalam kegiatan sosial, aktif dalam kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya, tetapi dia tidak memahami sebenarnya konsep pengembangan masyarakat itu seperti apa gitu. Akhirnya yang semula tujuannya adalah mencari solusi bersama masyarakat, ini bisa jadi nanti pada kenyataannya adalah bukan solusi tapi menambah masalah gitu. Nah, maka di sini menurut saya adalah kita sebagai mahasiswa, begitupun mungkin saya ya sebagai pengembangan masyarakat, kita harus seimbang kedua hal tadi gitu ya. Jadi antara teori dan lapangan. Di dalam kelas kita mendapatkan teori, konsep tentang pemberdayaan masyarakat untuk bekal kita ke lapangan. Nah, di lapangan kita jadikan sebagai ruang pembelajaran untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Kita memahami, kita mendengarkan bersama dengan masyarakat. Mungkin begitu, Re.
Jadi kita harus seimbang ya Bu ya, dua tadi. Betul seimbang keduanya agar tidak keliru ya. Mungkin dari pengalaman Ibu sebagai dosen atau Ibu pekerja sosial juga ya Bu ya, Baik. ada perbedaan yang mencolok gak antara pemberdayaan di teori dengan pemberdayaan yang langsung di lapangan gitu? Baik. Ini menurut saya, pandangan saya juga ya, bahwa sebenarnya ideal teori dengan lapangan itu saling bersinggungan. Karena menurut saya teori itu dihasilkan bukan tanpa sebab. Teori itu hadir berdasarkan pergulatan yang ada di lapangan. Seperti para pemikir, para peneliti, para akademisi, bahkan praktisi, mereka yang menghasilkan satu konsep atau teori yang mereka berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman mendampingi masyarakat. Seperti mungkin beberapa contoh adalah guru-guru saya di Yogyakarta. Itu ada namanya Prof. Ajis. Beliau dengan bukunya Metodologi Pengembangan Masyarakat Islam, kemudian juga ada bukunya Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Ya beliau karena bertahun-tahun mendampingi masyarakat. Itu pemberdayaan komunitas gitu ya, ada pengelolaan sampah, kemudian juga pemberdayaan berbasis masjid gitu. Akhirnya ya bisa itu dituangkan dalam sebuah konsep pengembangan masyarakat. Kemudian juga ada contoh lainnya guru saya juga, itu namanya Prof. Fajar Hatma Indrajaya. Nah beliau juga dengan karyanya analisis masalah sosial. Nah karena beliau juga bertahun-tahun mendalami tentang pengembangan masyarakat. Jadi bagi saya ideal teori dengan lapangan itu tidak bertentangan. Ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Seperti itu, Re. Berarti keduanya nggak ada yang nggak penting, jadi sama-sama penting. Betul, karena teori muncul dari pergulatan lapangan seperti itu. Iya. Menurut Ibu kira-kira ya Bu, kayak tadi guru Ibu yang udah menganalisis banyak gitu dengan masyarakat gitu. Apakah pemberdayaan harus dalam program yang besar atau kita mulai dari program yang kecil dulu gitu? Baik ya, pertanyaan bagus juga nih ya. Pemberdayaan ini apakah harus dalam skala besar gitu atau dalam kecil? Ini menurut saya juga. Jadi menurut saya bahwa program pemberdayaan masyarakat itu tidak harus melulu langsung besar, kegiatan yang skala luas atau proposal yang tebal, tidak. Ini bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil, mulai dari kita sendiri, kemudian mulai dari apa yang kita pahami, apa yang kita sukai, dan mulai dari sekarang seperti itu. Jadi karena bagi saya ya pemberdayaan masyarakat itu bukanlah diukur dari seberapa besar seperti itu ya, seberapa besar kegiatannya, tetapi pemberdayaan masyarakat itu adalah berapa atau bagaimana kita menghadirkan dampak bagi masyarakat. Jadi yang dilihatnya dampaknya, bukan besarnya kegiatan atau tebalnya proposal atau luasnya kegiatan itu gitu, seperti itu Re. Ya. Berarti kita mulai dari diri kita dulu aja. Betul. Ya Bu, yang memahami. Betul. Terus kita melihat apa yang ingin dituju gitu ya. Betul. Tidak harus planning gede-gede yang tapi kita yang nggak paham gitu ya Bu, kita harus paham. Betul Re. Jadi dimulai dari diri sendiri. Iya betul banget. Terus juga ya Bu ya, seberapa penting sih bagi mahasiswa untuk menahan diri dari keinginan langsung memberi solusi kepada masyarakat, harus ini gitu. Kira gimana ya Bu ya buat mahasiswa yang menahan diri gitu kepada mereka yang ingin langsung memberi solusi kepada masyarakat. Oke. Karena kita harus menggunakan ini ya Bu. Baik, jadi gitu ya. Kadang mahasiswa suka sulit menahan diri untuk memberikan solusi. Nah, ini juga harus sangat hati-hati sekali ketika kita memberikan solusi gitu. Karena solusi di sini memiliki banyak penafsiran. Kadang nih, menurut saya itu adalah solusi, tapi belum tentu itu solusi bagi masyarakat. Kadang menurut saya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi belum tentu gitu. Jadi kita di sini bukanlah sebagai pemberi solusi, tetapi kita harus memposisikan diri bahwa kita sebagai seseorang yang menemani masyarakat dalam menentukan atau menemukan solusi. Karena masyarakat itu bukanlah ruang yang kosong yang tidak punya apapun. Masyarakat itu punya pengetahuan lokal. Masyarakat itu punya cara bertahan hidup. Masyarakat itu bahkan punya
solusi versi mereka sendiri gitu. Jadi kita hanya mendampingi prosesnya, kemudian membantu mencari solusi yang dihasilkan bersama-sama. Seperti itu, Re. Kan masyarakat punya caranya sendiri, kita nggak harus langsung diubah gitu ya. Terus betul nih Bu, buat kita gitu, kalau kita mendekati diri kita dengan masyarakat itu bagaimana ya Bu ya? Cara bagaimana supaya kita dekat dengan masyarakat, membawa kesan yang diterima oleh masyarakat. Baik. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat itu, kita harus datang, ini menurut saya juga ya, datang secara alami, kemudian kita datang kepada masyarakat dan berbaur dengan masyarakat di sana. Jadi kita datang ke masyarakat itu bukan kita langsung membawa program, nih kegiatan yang akan dilakukan, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah percakapan kita. Ketika datang ke masyarakat itu, percakapan atau obrolan kita itu harus berbasis data atau fakta, bukan asumsi. Jadi bukan menurut saya gitu, tetapi berdasarkan data, berdasarkan fakta seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau kita ke lapangan ya, kita harus bisa mengidentifikasi atau mengenal aktor-aktor kunci. Karena biasanya di masyarakat itu ada lokal hero, kemudian ada tokoh masyarakat yang berpengaruh. Nah, kita harus mengenali itu, Re, supaya nanti ketika kita dalam pemberdayaan melakukan program bermasyarakat itu, pemberdayaan masyarakat itu bisa sejalan gitu. Itu, Re. Enggak beda pendapat juga, kita jadi sama-sama gitu. Iya, kita betul. sama RT atau RW gitu ya, kita bareng-bareng gitu. Betul. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan asumsi kita, begitu. Struktur gitu ya. Betul, iya, Re. Terus ya, gimana kalau kita udah bertahap dengan si tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu gitu, sampai dikatakan dengan berjalan baik bersama mereka itu sampai titik mana ya Bu kira-kira? Sampai dikatakan berhasil gitu ya, bahwa berdampak berhasil. Baik, Re. Jadi menurut saya itu yang pertama adalah ketika masyarakat itu sudah percaya sama kita. Nah, itu kan masyarakat udah nerima nih, udah percaya. Yang kedua itu ketika masyarakat mulai terlibat. Jadi dia tidak cuman hadir datang doang, tapi dia mulai terlibat dengan kegiatan. Iya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya dia ikut. Nah, yang ketiga itu adalah ketika berhasil itu mulai dikatakan atau dia sudah berinisiatif sendiri. Jadi tanpa disuruh, tanpa ada instruksi, dia melakukannya sendiri. Nah, itu sudah bisa dikatakan keberdayaannya itu berhasil. Bahkan mungkin ketika kita pemberdayaan ini bisa dikatakan berhasil ketika kita seorang fasilitator atau pengembangan masyarakat itu sudah tidak di sana lagi gitu. Jadi programnya ditinggalkan ke masyarakat gitu, masyarakat yang menjalankan. Nah, kalau ini programnya tetap berjalan kegiatannya, itu berarti berhasil, berkelanjutan dan mandiri. Tetapi kalau misalkan program itu jalan atau dilaksanakannya ketika ada kita aja, itu belum bisa dikatakan berhasil karena belum mandiri dan tidak berkelanjutan. Itu sih, jadi intinya mandiri dan berkelanjutan. Itu, Re. Kalau dari pengalaman Ibu pernah berdampak ke hal yang negatif gak Bu pas Ibu berjalan bertahap dengan masyarakat? Baik, pengalaman negatif dari pemberdayaan masyarakat. Baik, jadi menurut saya sebenarnya ya, tidak ada pemberdayaan masyarakat itu yang negatif. Tetapi memang pada prosesnya kita harus menyadari bahwa tidak selalu sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, karena kita juga harus sadar, kemudian kita juga harus memahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat itu tidak murni, tidak steril. Kadang ditunggangi dengan kepentingan, dengan relasi kuasa, dengan politik, dengan dinamika sosial gitu. Kemudian bagaimana kita gitu ya sebagai pekerja sosial atau pemberdayaan masyarakat atau sebagai fasilitator yang harus dilakukan? Kita harus sensitif terhadap isu-isu itu, Re. Kita harus mengetahui bagaimana
dinamika sosial, kita juga harus mengetahui sosial politik, bahkan relasi kuasa yang ada di sana gitu. Supaya kita bisa memahami, kita juga bisa membaca, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat itu apa. Itu. Jadi bagi saya tidak ada yang negatif sebenarnya, tapi prosesnya aja karena sering ditunggangi dengan kegiatan lain. Terus paling sederhana Bu, kira-kira bisa dilihat mahasiswa yang menilai bahwa proses yang mereka lakukan sudah berada di jalur yang tepat, apa Bu kira-kira indikatornya? Kalau sudah ada di jalur yang tepat ya, baik. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Jadi indikator ketika sudah di tepat atau di jalur yang benar atau berhasil ya tadi ya, jadi ketika sudah mulai percaya, sudah mulai terlibat dan sudah mulai inisiatif, itu menurut saya 3 kunci yang harus kita pegang. Apakah pemberdayaan itu berhasil atau tidak. Jadi kita tinggal ngukur aja apakah masyarakat sudah percaya sama kita atau belum, terus masyarakat sudah mau partisipasi, terlibat atau belum, terus sudah, kalau kita tidak menyuruh atau tidak ada perintah pun mereka inisiatif sendiri tidak gitu. Nah itu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut saya gitu ya. Berarti itu juga salah satu pesan dari Ibu ya. Iya. Kita kepada semua anak-anak pemberdayaan masyarakat. Salah satunya prinsipnya yang tadi ya Ibu. Iya, itu juga ada. Sebenarnya ada pesan-pesan lagi juga nanti Boleh Ibu, untuk boleh Iya. Ibu boleh memberikan satu pesan penting untuk mahasiswa yang ingin mulai terjun ke masyarakat gitu, Baik. yang udah belajar teori ilmu yang di dalam kelas, kita OTW on the way gitu ke lapangan. ya. Apakah ada pesan-pesan penting dari Ibu? Baik ya, ini mungkin menjadi statement closing ya. Baik, menjadi statement closing. Jadi bagi saya jangan sibuk untuk mencari kesempatan, tetapi sibuklah memantaskan diri. Karena bagi saya keberhasilan itu bukanlah satu keberuntungan, tapi keberhasilan itu dia adalah pertemuan antara kelayakan dan kesempatan gitu. Jadi bagi saya tidak ada wah kamu beruntung makanya kamu berhasil, tidak ada. Jadi keberhasilan itu adalah dia sudah menyiapkan kelayakannya, kemudian bertemu dengan kesempatan itu. Jadi mari kita memantaskan diri. Terima kasih Red. Cukup ya Bu ya pertanyaannya. Terima kasih Ibu udah menyempatkan dan menjawabnya tuh luar biasa gitu, menyambung sama kita. Semoga teman-teman pemberdayaan dan sahabat-sahabat The Development yang menonton juga bisa bareng-bareng kita terus semangat untuk mencari teori, untuk belajar terus gitu, untuk menjadi pekerja sosial atau menjadi seorang yang memberdayakan masyarakat dengan semangat dan penuh tekad. Sekian pertemuan podcast The Development kali ini. Sampai jumpa di podcast season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.